belajar di waktu kecil laksana mengukir di atas batu, belajar di waktu dewasa laksana mengukir di atas air. Itu ada makalahnya Pak. At-ta'limu fis sighar kanaksi alal hajar. At-ta'limu fis sighar kanaksi alal hajar. Wa ta'limu fil kibar kanaksi alal ma. Belajar di waktu kecil itu seperti mengukir atau melukis di atas batu. Belajar di waktu dewasa itu seperti melukis di atas air. Anak kita kalau kecil memang sulit untuk menghafal Al-Fatihah itu sampai berapa hari, juz 30 sampai berapa bulan, berapa tahun. Itu untuk anak kecil. Tapi mudah ketika sudah tertancap dalam pikiran itu sulit untuk dilupakan. Sama dengan ketika jenengan dulu membaca surat Al-Fatihah, menghafalkan surat Al-Fatihah sampai sekarang hafal ya? Nah itu menancap seperti itu. Tapi kalau kita sekarang menghafalkan misalnya juz 30 katakanlah atau juz 1 saja Pak, jenengan akan mudah hafal tapi juga akan mudah hilang karena pikirannya macam-macam gitu kan, pekerjaan, bojo dan sebagainya, pikir utang dan sebagainya. Pun niku nggih. Jadi ada 5 hal yang kalau kita laksanakan insyaallah mungkin setidaknya tidak untuk panjenengan tapi untuk putra-putri panjenengan. Itu enggak apa-apa, nanti ditularkan untuk putra-putri panjenengan. Pun apa dalilnya kalau kita enggak boleh puasa di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha? Ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an siyami yaumaini, melarang puasa 2 hari. Apa saja itu? Yaumil adha, hari adha, wa yaumil fitri, dan hari fitrah. Jadi tidak boleh puasa kecuali kalau setelahnya Pak ya. Setelahnya itu boleh. Itu puasa apa Pak? Setelah itu kemudian jangan puasa. Puasa apa? Syawal ya. Syawal biasanya Pak Toy yang istiqomah. Puasa Syawal. Saya sering. Pahalanya luar biasa loh Pak, puasa Syawal itu. Apa itu? Man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasaimid kasiyamid dahri. Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan kemudian mengiringinya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia pahalanya seperti 1 tahun Pak. Jadi pahalanya seperti 1 tahun. Jadi jenengan saged ya Pak nggih. Loh, apakah itu langsung? Nah, pripun Pak Toyi? Boleh dicicil nggih, boleh dicicil. Tidak harus langsung 6 hari setelah hari raya Idul Fitri. Jadi boleh dicicil selama bulan Syawal itu. Nek saged dilakukan Pak, nek saged, tapi nek mboten saged nggih, mboten napa-napa karena itu sunah saja. Pun. Mboten masalah, enggak apa-apa Pak, enggak apa-apa. 1 hari saja misalkan atau 2 hari saja enggak apa-apa. Cuma nanti kalau enggak belas jangan Pak. Daripada tidak belas ini, enggak apa-apa. Cuma nanti mungkin Pak, mungkin tidak dapat keistimewaan itu, fadilah itu yaitu qasaimi ad-dari, seperti pahala puasa 1 tahun gitu. Mungkin tidak akan dapat pahala itu. Kenapa? Karena memang ketentuannya adalah summa atba'ahu sittan, 6, bukan wahidan, bukan isnain, bukan salah satan, tapi sittan, 6. Boleh panjenengan misalnya niatkan 2 nih, niatkan 2 puasa Syawal dengan puasa Senin atau Kamis boleh Pak. Saya niat ingsun poso Syawal plus Kamis lillahi ta'ala bisa. Boleh. Enggak apa-apa. Cuman kalau puasa Ramadan tidak bisa digabungkan dengan puasa sunnah. Tapi kalau dua-duanya sunnah boleh untuk digabungkan. Misalnya nanti dapat 2 gitu. Dapat fadilah puasa Syawal plus fadilah hari Kamis atau hari Senin itu. Sama nggih? Saged dipahami nggih? Pun wa ayyamut tasyriki, dan hari tasyrik as-salasati yang ada 3. Hari tasyrik itu
tanggal berapa Pak? Setelah Idul Adha? 11, 12, 13. 11, 12, 13. Ini hari tasyrik. Jadi tidak boleh kita puasa di hari ini, di 3 hari ini. Ini kalau jamaah haji itu posisinya ada di Mina nih Pak ya, sedang melontar jumroh 3 jumroh itu di 3 hari ini. Jadi tidak boleh kita puasa di tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Pun dalilnya mana? Ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ka'ab bin Malik bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ba'atsahu wa Awus bin al-Hadasan ayyam at-tasyrik fanada annahu la yadkhul jannata illa mu'minun wa ayyamu minni ayyamu aklin wa syurbin. Jadi ini dalilnya Rasulullah SAW mengutus Ka'ab dan juga Aus di hari tasyrik, kemudian dia diminta untuk menyeru kepada masyarakat bahwasanya tidak akan masuk surga kecuali orang yang mukmin, dan hari ini, maksudnya 3 hari ini itu adalah hari kita dilarang untuk makan dan hari ini adalah hari untuk makan dan minum, maksudnya hari tasyrik itu. Seperti itu. Ini dalilnya. Kemudian di yang lain diriwayatkan fahadhil ayyam allati kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna bi iftariha wa yanhana an siyamiha qala Malik wa hiya ayyamut tasyrik. Itu yang dilarang hari tasyrik 11, 12, 13. Bon. Wa yukrahu dan dimakruhkan apa saumu yaumi syakki, puasa hari syak. Hari syak itu hari yang meragukan. Illa ayyuwafiqu 'adatan lahu, kecuali kalau memang betul-betul itu bisa ditetapkan. Yaum syak itu Pak biasanya tanggal 30 napa? Kemarin Sya'ban. Jadi tanggal 30 Sya'ban itu dikatakan yaum syak, hari syak. Kenapa? Karena dikhawatirkan 30 Sya'ban itu masih masuk Sya'ban atau ada kemungkinan masuk Ramadan. Makanya di hari tanggal 30 itu kita tidak boleh atau dilarang untuk berpuasa. Kemarin dalam menentukan awal puasa kita punya 2 cara nih Pak. Ada yang namanya apa? Hisab, ada yang namanya ru'yatul hilal. Ada hisab, ada ru'yatul hilal. Semuanya punya dasar masing-masing. Tapi kalau saya boleh memilih, saya lebih memilih hisab Pak. Saya boleh memilih hisab. Kalau saya pribadi. Kenapa? Karena jauh-jauh hari kita sudah bisa menentukan kapan waktu tanggal 1 Ramadan, kapan nanti 1 Syawal. Sudah ditentukan jauh-jauh hari. Kalau ru'yah itu sampai detik-detik terakhir ya. Detik terakhir kita nunggu sidang isbat dan lain sebagainya. Tapi semuanya boleh pakai metode hisab, juga pakai metode ru'yatul hilal. Yang penting tidak boleh bertengkar, yang penting tidak boleh terjadi perselisihan. Pun waman utawi sapane wong iku watia berhubungan suami istri fi nahari Ramadhana, di siang bulan Ramadan, amidan dengan sengaja, fil farji ing dalam farji, fa alaihi mongko iku wajib ing ngatasé man al qada'u qada' wal kafaratu dan denda kafarat. Barang siapa yang berhubungan suami istri di siang bulan Ramadan dengan sengaja, ingat, dengan sengaja. Loh, kalau tidak sengaja bagaimana? Ada enggak yang tidak sengaja, Pak? Lupa. Kalau lupa dan sebagainya, kira-kira mungkin betul itu? Mungkin ya? Lupa itu mungkin betul. Di siang bulan Ramadan lupa. Bisa aja ya? Nah, ini dengan sengaja, Pak. Dengan sengaja, maka dia wajib untuk mengqadha dan membayar kafarat. Kafarat itu apa? Dendanya itu apa? Wahya itqu raqabatin
mukminatin, satu memerdekakan budak yang mukmin. Kemudian kalau dia fa'il lam yajid, jika dia tidak mempunyai atau tidak menemukan fasyamu syahraini mutatabi'aini, maka dia puasa 2 bulan berturut-turut. Dendanya luar biasa. Fa'il lam yastati, kalau dia tidak mampu, fa'it'amu sittina miskinan, maka dia memberi makan 60 orang miskin. Pertama, memerdekakan budak, tidak punya budak, puasa 2 bulan berturut-turut, tidak mampu mengasih makan 60 orang miskin. Berapa jumlahnya? Likulli miskinin mudun. 1 orang miskin 1 mud. 1 mud, Pak. 1 mud itu berapa? Ada yang mengatakan 1 mud itu sekitar 7 ons. 7 ons. 7 ons itu sama dengan 675 gram. 675 gram, atau kalau di kilogram itu sekitar 0,85, Pak. Atau kalau jenengan enggak usah hitung-hitungan itu, sama dengan apa nih? 1 caukan itu, Pak. Kalau beras itu ya caukan. Ya ini sekitar 7 on. Nanti coba jenengan ukur, misalnya ngambil beras 1 caukan ini seperti orang doa ya, kalau diibaratkan, kemudian dengan timbang itu insya Allah kurang lebih atau lebih kurang sekitar 7 on ya. Itu 1 mud. Kemudian ini karena